Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik, sehat. Puji Tuhan. Sekarang kita akan menyapa dulu ya dengan lagu seperti biasa. Siap? 1, 2, 3. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. Yay! Sekarang waktunya kita berdoa. Anak-anak, ikuti kata-kata Bunda ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Berkatilah kami mau sekolah supaya jadi anak yang pintar dan anak yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayo anak-anak, kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini aku rasa bahagia. Anak-anak bahagia ya. Kita juga. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara
Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Hei, Agung, kamu tahu nggak tanda salib itu tanda apa? Oh, kata kakak sekolah minggu tuh tanda kasih Tuhan untuk manusia yang berdosa. Iya, tanda salib itu tanda Tuhan mengasihi semua orang dan mau semua orang itu diselamatkan. Nanti bisa tinggal bersama Tuhan di surga, kayak kerajaan-kerajaan gitu. Oh, begitu ya. Iya, sampai lupa. Kita mau kasih tahu ayat hari ini dan minggu ini, Gung. Oh iya, betul Citra. Teman-teman, ayat hafalan kita minggu ini dari Mazmur 35 ayat 9b. Bunyinya, aku girang karena keselamatan daripadanya. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Oke teman-teman, yuk kita ingat-ingat ya ayat hafalannya. Dadah! Dah. Anak-anak, yuk sekarang kita mau latihan jari-jari kita ya. Jari-jari kita untuk menarik garis. Ambil pensilnya, lalu di sini ada gambar. Ada pohon yang daun-daunnya itu sudah kering. Kalau daun-daunnya sudah kering, daunnya akan lepas dari pohonnya, dari ranting-rantingnya. Tuh, akan berjatuhan ke tanah. Yuk sekarang kita membuat garis ke bawah, ke tanah. Nanti daunnya akan jatuh ke tanah ya. Yuk kita coba ya anak-anak. Dari ini nama ada garis putus-putus. Kita sambung. Tuh. Anak-anak bisa dibantu dulu sama orang tuanya. Tapi habis itu coba sendiri garis yang lainnya. Wah. Garisnya panjang. Lagi, coba bisa ini lebih pendek lagi nih garisnya. Turun. Wah, masih ada 3 lagi. Tarik garis menurun sampai berhenti di panah. Lagi, tarik garis menurun sampai dia berhenti di tanda panah. Tarik garis lagi menurun sampai dia berhenti di tanda panah. Nah, punya Bunda sudah selesai. Anak bisa? Bisa. Anak-anak, hari ini Bunda mau bercerita tentang Panya Dokter Cilik. Hari ini kita mau mengenal tentang pekerjaan dokter. Dokter itu tempatnya di mana ya anak-anak? Tempatnya bekerja itu di rumah sakit. Kita dengarkan ceritanya ya. Hai, namaku Panya. Sekarang aku mau berangkat ke sekolah. Aku suka belajar dan bermain. Aku sering berkhayal akan menjadi apa ya saat dewasa nanti. Panya dan Lita sedang bermain kejar-kejaran. Tiba-tiba Lita terjatuh karena tidak berhati-hati. Aduh, teriak Lita. Sikuku sakit sekali. Panya menemani Lita ke klinik sekolah. Selamat pagi, sapa dokter yang ada di klinik. Lita dan Panya takut melihat dokter. Tapi dokter tersenyum ramah. Dia memakai baju dokter dan membawa perlengkapan dokter. Lihatlah, Panya menemukan banyak alat di
klinik dokter. Juga ada yang ada di rumah sakit. Sebutkan, coba anak-anak melihat menyebutkan nama-nama dari alat-alat ini. Ada obat, ada suntik, ada termometer, dan ada stetoskop. Stetoskop itu alat untuk mendengarkan detak jantung. Kemudian, termometer itu adalah alat untuk mengukur suhu tubuh. Lalu suntik. Suntik adalah alat untuk menyuntikkan obat ke tubuh kita. Dan obat adalah untuk menyembuhkan penyakit. Dokter memeriksa si Lita. Ia membersihkan lukanya, lalu mengoleskan obat. Aduh, sakit, keluh Lita. Setelah itu, Panya membantu dokter menutup luka Lita. Hore, si Lita tidak sakit lagi. Dokter mengingatkan Lita untuk berhati-hati dan menjaga lukanya tetap kering. Panya, ingatkan Lita untuk minum obat ya, pesan dokter. Ya dokter, saya akan membantu Lita, kata Panya. Terima kasih bantuanmu, asisten kecil. Kamu mau diperiksa juga? Tanya dokter. Panya mengangguk senang. Dokter memulai pemeriksaan. Ia melakukan tes mata. Kemudian, dokter memeriksa tinggi dan berat badan Panya. Panya berdiri di atas timbangan. Dokter mencatat hasil tes Panya di sebuah kartu. Kartu ini untuk mencatat pertumbuhanmu. Terima kasih asisten kecilku, kata dokter ketika memberikan kartu itu pada Panya. Terima kasih dokter, kata Panya dan Lita bersama-sama. Dokter membantu saat sakit. Dia memeriksa dan memberikan obat supaya cepat sembuh. Kata Panya, aku ingin menjadi dokter saat besar nanti. Nah, anak-anak, bagaimana ceritanya hari ini? Sekarang Bunda mau tanya, tadi siapa yang tangannya terluka? Lita atau Panya? Lita. Sekarang Bunda mau tanya lagi. Siapa teman yang membantu Lita untuk datang ke dokter? Panya, betul. Bunda mau tanya lagi. Siapa yang membantu kita memberikan obat dan memeriksa kita saat kita sakit? Dokter, betul sekali. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang dokter cilik. Anak-anak, Bunda punya gambar dan stiker di sini ya. Ini adalah tas dokter, tas peralatan dokter. Isinya ada alat-alat yang menolong Pak Dokter, tak seperti di cerita Panya tadi. Nah, sekarang yuk kita lihat. Ini ada bayangannya. Kita cari mana yang sama seperti bayangannya ya. Kita mulai dari gambar bayangan yang ini. Ini dia, ini alat untuk mendengarkan detak jantung. Namanya stetoskop. Ambil lemnya, lalu taruh lem sedikit. Dan kita tempel. Nah, lalu apa lagi ya? Yang ini. Mana yang sama seperti di sini? Ini obat merah. Ini untuk mengobati kalau ada luka. Misalnya seperti Panya tadi. Diberikan obat merah. Lalu yang mana lagi? Yang ini untuk mengukur apa?
mengukur suhu tubuh. Tuh ada angkanya. Kita tempel di sini. Lalu apalagi ya? Wah, ini Pak dokter juga punya peralatan pisau. Tuh. Tempel. Lalu ini apa ya? Ini dia namanya suntik. Ya, suntik untuk memasukkan obat dalam tubuh kita. Atau bisa untuk mengambil sedikit darah untuk diperiksa. Sekarang yang sebelah sini. Yang ini yang besar dulu. Apa ya? Ini namanya alat tensi. Lalu yang ini apa ya? Ini dia, ini namanya termometer. Termometer. Kebalik Bunda. Oke. Masih ada lagi. Ini apa ya yang ditutup di wajah, hidung, dan mulut? Masker. Yang mana tempat masker ya? Yang ini? Bukan, yang ini. Lalu ini tempat apa ya? Ini dia namanya gunting. Wah, Pak dokter juga pakai gunting. Tuh kan. Lalu apalagi ini namanya obat. Atau obat itu macam-macam ya anak-anak. Ada obat yang ditelan pakai air minumnya. Ada obat yang seperti ini, diusapkan di bagian yang sakit. Lalu seperti panya tadi ada plester. Nah, sudah selesai. Ini tas perlengkapan dokter. Bisa? Bisa. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang dokter. Dokter itu tempatnya di mana ya? Di rumah sakit. Atau bisa juga yang namanya yang lebih kecil lagi tempatnya puskesmas. Puskesmas. Ada lagi yang lebih kecil lagi tempatnya, namanya klinik. Namanya klinik. Sekali lagi ya, hari ini kita belajar tentang dokter. Tempat dia bekerja ada di rumah sakit. Ada juga di puskesmas dan ada juga di klinik. Kalau rumah sakit itu tempatnya besar. Kalau puskesmas lebih sedikit dan kalau klinik lebih kecil lagi tempatnya. Seperti anak-anak bisa lihat ya di gambar ini. Nah, anak-anak, kalau kita sakit, kita harus minta bantuan kepada dokter. Dan jangan lupa berdoa, meminta Tuhan menolong supaya menyembuhkan kita. Oke, hari ini kita sudah selesai belajar tentang fasilitas kesehatan dan profesi dokter. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama. Anak-anak semua pinter. Semua harapan Bunda nanti punya cita-cita seperti Panya ya. Ada yang mau jadi dokter, polisi, dan yang lain-lain. Yuk sekarang kita mau berdoa. Minta Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya dan juga Bunda. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah selesai belajar dan bermain. Berkatilah kami jadi anak yang pinter,
anak yang manis, anak yang sehat, supaya besar nanti bisa meraih cita-cita kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa anak-anak.